Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana tadi di jalan? Lumayan macet sih dikit. Oke, baik. Nah, sebelumnya aku akan mengingatkan kembali ya bahwa sama seperti kemarin, apa yang akan kamu ceritakan hari ini itu akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan konseling aja. Aku juga mau mengapresiasi kamu karena sudah datang hari ini di tengah kesibukan kamu mengurus samanan ya. Nah, terima kasih sudah konsisten untuk mengikuti sesi kedua. Nah, sebelumnya aku mau bertanya, bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti asesmen minggu kemarin? Sebenarnya setelah itu rasanya agak lega sedikit sih, karena ada tempat berbagi gitu ya. Tapi jujur seminggu ini tuh kecemasan gitu tuh datang lagi gitu, terutama kalau malam hari sebelum tidur kayak tiba-tiba aduh capek banget gitu pulang aja, terus gak sengaja buka sosmed gitu, kayak lihat teman-teman sekolah yang sekarang nggak bisa kuliah gitu tenang gitu, kayak jalannya tuh kelihatan mulus-mulus aja gitu. Jadi aku tuh langsung kayak ngerasa sedih gitu, kok aku gini ya gitu. Oh, baik, aku sangat mengerti perasaan kamu. Jadi di tengah kesibukan kamu mengajar, kamu capek bekerja ya. Di sisi lain ada simulasi dari luar yang memicu kecemasan kamu datang lagi. Jadi berarti rasa minder dan takut masa depan itu ternyata masih mendominasi ya. Iya betul. Nah, baik, coba kita rapihin benang kusut ini perlahan-lahan ya. Minggu kemarin aku masih ingat sama kata-kata kamu kalau misalkan kamu tuh cuma lulusan SMA dan cuma jadi guru honorer yang gajinya tuh gak seberapa, dan akhirnya kamu tuh merasa kalau masa depan kamu itu suram dan kamu tuh emang gak bisa apa-apa, dan ini kan masa depan kamu tuh tertutup kan ya. Nah, apa kamu masih meyakini kalimat itu? Iya, aku masih kayak, aku tuh ngerasa kalau lulusan SMA tuh gak bisa apa-apa gitu kan, kayak mau kuliah juga tuh kayak udah gak bisa gitu, kayak udah semuanya tuh kayak udah tertutup aja gitu. Soalnya kan kalau lulusan SMA mau gaji gede juga kan susah ya, mau kerja apa gitu, jadi kayak bingung juga gitu. Oke, mari kita bedah ya pikiran kamu. Aku mau nanya, apakah di dunia ini, mau itu ilmu matematika, fisika, atau bahkan di Al-Quran ini, apakah tertulis kalau lulusan SMA itu 100% masa depannya akan suram? Apakah itu terbukti mutlak? Ya nggak ada sih, mungkin ya kalau dalam Al-Quran kalau lulusan SMA tuh bakal gimana-gimana, tapi kayak kita tuh udah punya pikiran sendiri ini, tiba-tiba kayak kalau lulusan SMA tuh gak bakal bisa jadi apa-apa gitu. Oke, baik. Jadi pikiran kamu itu ternyata belum terbukti secara ilmiah kan kalau misalkan lulusan SMA itu bakal suram masa depannya, dan gak ada juga di dalam Al-Quran. Terus sampai sejauh ini bisa disimpulkan kalau misalkan itu tuh cuma sebatas pikiran irasional kamu aja kan. Nah, sedangkan dalam Islam juga mengunci masa depan atau memvonis keputusan kalau kamu itu masa depannya tertutup itu adalah pikiran yang salah ya. Jadi sebenarnya yang membuat dada kamu sesak, kamu cemas, kamu gak bisa tidur itu cuma pikiran irasional kamu aja. Pikiran irasional inilah yang menghakimi diri kamu
kalau kamu itu gak akan sukses atau gagal gitu. Oh, jadi yang nakut-nakutin gitu tuh cuma pikiran aku aja gitu ya, jadi cuma pikiran bapak aku aja yang nakut-nakutin diri aku sendiri gitu. Ya betul sekali. Jadi jika akal kita itu terus dicekoki dengan kalimat-kalimat aku gagal, aku tuh gak akan sukses, maka hati kita itu akan merespon dengan rasa cemas, takut, susah tidur, kayak gitu. Oke, jadi sekarang kita terkait dengan masalah diri ya. Aku akan mengajak kamu untuk melihat sisi hidup kamu yang lain yang tertutup oleh rasa minder kamu. Nah, sekarang kamu usianya berapa tahun? 21. Oke, mari kita evaluasi lebih dalam ya. Nah, oke, kita berpikir secara objektif ya. Kalau di luar sana banyak anak yang masih minta jajan ke orang tua. Nah, bahkan masih bingung sama jati diri mereka. Sedangkan kamu di usia 21 tahun ini sudah berdiri di depan kelas mengajar anak sekolah. Kamu sudah memegang tanggung jawab besar. Nah, sedangkan kamu di usia 20 tahun ini sudah memegang tanggung jawab besar. Kamu berdiri di depan kelas mengajar anak sekolah. Kamu sudah bisa mencari uang dengan keringat kamu sendiri. Nah, apakah itu sebuah pencapaian? Oh, kalau dipikir-pikir dari sudut itu iya sih, tapi kalau kadang di kelas melihat anak-anak antusias mendengarkan aku ngajar tuh kayak waktu muridnya berterima kasih, terus anaknya jadi rajin belajar, ada rasa bangga tersendiri juga sih buat aku. Nah, rasa bangga di hati kamu itu adalah fitrah dari diri kamu. Itulah nilai dari sebuah pengabdian kamu. Jadi muhasabah ini tuh mengajarkan kita untuk menghitung dan melihat nikmat secara potensi yang kamu sudah dapatkan, kan yang Allah titipkan di hari ini. Nah, sebelum kita mengeluhkan sesuatu yang belum terjadi, di usia 20 tahun kamu sudah menjadi guru adalah potensi kamu. Nah, di usia 20 tahun kamu sudah menjadi guru, itu tuh memberikan kamu sebuah keterampilan dalam mengajarkan, komunikasi, dalam memimpin, yang itu tuh tidak dimiliki oleh teman-teman seusia kamu. Nah, jadi apakah modal sebernilai itu tuh sebernilai itu tuh disebut masa depan suram? Oh, enggak sih, tapi aku tuh merasa terlalu menutup mata dari hal-hal yang sudah aku lakuin gitu. Aku tuh terlalu fokus sama apa yang dimiliki orang lain di medsos gitu. Alhamdulillah, kesadaran ini adalah langkah awal dari ketenangan jiwa kamu. Sekarang mari kita kunci jiwa ini dengan teknik muraqabah, yaitu menghadirkan kesadaran penuh kepada Allah SWT bahwa Allah adalah Maha melihat keseharianmu, keringatmu dalam mengajar, Maha mendengar bisikanmu saat menangis di malam hari, dan Allah adalah pemilik tunggal skenario masa depanmu. Dan Allah adalah pemilik tunggal skenario masa depanmu. Jika kita merasa selalu diawasi dan ditemani oleh Allah, kita tidak akan pernah merasa berjalan sendirian. Tapi Kak, jujur aja ya, kadang di dalam hati kecil aku tuh saya muncul pertanyaan, nah, apakah rasional dan pantas tidaknya kalau aku sekarang lulusan SMA dan seorang guru honorer tetap punya mimpi besar, ingin kuliah tinggi dan mengubah kondisi ekonomi keluarga. Jadi kadang aku tuh merasa mimpi itu tuh terlalu muluk untuk orang kayak aku gitu. Nah, mempunyai cita-cita yang tinggi, ingin melanjutkan kuliah, membanggakan orang tua, itu adalah cita-cita yang sangat mulia dan
Islam menyukai hal itu. Islam menyukai hal itu, semua orang menyukainya. Allah itu menyukai hambanya yang selalu berusaha. Letak kekeliruan kita ini itu bukan pada mimpinya, tapi ketika kita melakukan social comparison yang membuat kita itu berprasangka buruk kepada Allah. Kita seakan-akan berpikir kalau Allah itu gak adil, manusia itu nggak ditempatin di garis tali yang sama gitu. Ya Kak, jadi aku tuh sering ngerasa kayak Allah tuh membeda-bedain nasib kita gitu. Nah, ingat kembali konsep jodoh, rezeki, maut itu tuh udah Allah atur. Allah itu menakdirkan semua itu sesuai dengan kadar kemampuan hambanya gitu loh. Artinya tuh kalau misalkan kamu sekarang di umur 21 ini menjadi guru, artinya Allah itu percaya kamu itu mampu memikul beban sebagai guru. Nah, jadi tugas kamu itu sekarang fokus untuk mengajar, mendidik murid-murid, tidak usah cemas soal masa depan, karena kalau misalkan kita sadar bahwa semua itu udah Allah atur, sudah Allah takar, dan semua itu artinya Allah yakin kepada kita, buat apa lagi kita cemas? Iya Kak, benar. Selama ini tuh kayak aku tuh cemas banget karena aku tuh berusaha memikul beban masa depan sendirian dan menggunakan pikiran aku gitu yang sangat terbatas ini. Kenapa kita lincah macan kamu? Aku tuh lupa kalau ada Allah nih yang maha memelihara dan mengatur segalanya. Jadi aku tuh merasa jauh lebih lega sekarang. Oke, cukup baik, sangat luar biasa ya. Akhirnya di 2 sesi konseling ini ada banyak peningkatan juga. Kita sudah berhasil membedah potensi kamu tentang muraqabah dan mengembangkan teknik muraqabahnya. Tapi proses konseling ini tuh nggak sampai di sini aja. Kamu juga harus bisa mengembangkan diri kamu terus, dan jangan sampai pikiran emosional kamu ini mengganggu karir kamu ke depannya, agar pikiran positif ini dan ketenangan kamu terus ada dan nggak tiba-tiba hilang lagi. Mungkin aku akan sedikit ngasih homework buat kamu di rumah. Kira-kira kamu siap nggak? Insya Allah siap. Nah, tugasnya itu sebenarnya sederhana aja. Mungkin aku pengen kamu tuh sebelum tidur menjauhkan ponsel kamu. Terus sebelum tidur kan Nabi Muhammad juga ngasih kita sunnah buat membaca Al-Mudah dan ayat kursi, lalu zikir kan. Nah, itu tuh niatin supaya kamu tuh bisa hidup lebih tenang lagi. Dan sebelum tidur itu berusaha untuk memaafkan apa yang terjadi hari itu dan sebelumnya. Nah, dan satu lagi, sebelum tidur itu jangan lupa wudu. Nah, lalu usahakan bangun untuk sepertiga malam, sholat tahajud, lalu berzikir ya, supaya kamu tuh merasa semakin dekat kepada Allah. Oke, lalu mungkin di setiap waktu senggang itu kamu bisa ambil buku catatan, lalu tulis 3 hal yang minimal 3 lah hal yang bisa kamu syukuri di hari itu. Misalnya tuh alhamdulillah hari ini tuh murid-murid aku belajarnya rajin, nurut. Alhamdulillah sekarang aku masih bisa makan enak gitu ya. Nah, nanti di sesi ketiga tugas-tugas kamu nih, homework dan catatan kamu kita evaluasi lagi. Semoga itu tuh menjadi langkah awal kamu bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan kamu bisa mengontrol pikiran irasional kamu. Oke, mungkin cukup sampai
di sini untuk sesi keduanya. Nanti aku kabarin lagi buat sesi ketiganya. Semoga hari-hari kamu selalu baik, badan kamu selalu fit, dan selama mengajar dimudahkan, dan itu tuh jadi motivasi kamu untuk terus tumbuh. Oke, kita tutup sesi kedua ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, mungkin terima kasih sebelumnya. Jadi aku tuh bisa punya pandangan yang lebih baik gitu dari sebelumnya. Jadi aku tuh kayak gak terlalu memikirkan tentang siapa sih aku gitu. Walaupun aku lulusan SMA, tapi ketika aku punya kemampuan, mungkin aku tuh bisa ngembangin dari kemampuan tersebut.